mohon salah satu maju ke depan bimbing doa. Ini maju. Misalkan di daerah sekitar kita tanah yang tercemar. Nah, jadi tanah yang tercemar itu misalkan ada sampah organik, kemudian bau tidak sedap, itu juga tanah yang tercemar di tempat kita setempat. Kemudian di sungai misalkan di sungai dapat kita lihat misalkan di sungai ada sampah berserakan. Nah, jadi yang namanya pencemaran itu sudah tidak asing lagi di pola pikir kita di Indonesia kita. Bahwasanya di dalam diri kita sudah ada namanya pencemaran dan yang tercemar. Tentunya kita sendiri sudah tahu seperti apa lingkungan itu tercemar. Jadi terus di sini terkait masalah pencemaran lingkungan. Adapun di sini ciri-ciri daripada lingkungan yang tercemar yaitu bau busuk yang menyengat. Ya. Di sini sudah kalian bisa lihat di depan bumbu yang mendengar. Jadi dilihat dari apa? Dari pencemaran tanahnya. Udara menjadi bau. Kondisi lain yang menyebabkan udara tercemar di antaranya seperti bahan bakar sampah dan kendaraan bermotor. Jadi di sini dulu semula belum ada apa namanya oli 1 motor. Dulu ada namanya oli 2. Dulu ketika orang pakai motor asapnya luar biasa kayak pink, tahu lagi? Nah, kenapa dulu motor yang itu dimusnahkan? Karena itu polusi, pencemaran udara. Nah, itu sebabnya diterbitkan motor-motor baru sekarang supaya ramah lingkungan. Nah, jadi kalian harus tahu misalkan kalau kita menghirup bau apa namanya asap motor itu rasanya sesak sekali. Nah, itu ciri-ciri daripada udara tercemar. Sehingga di Indonesia utamanya pada tahun berapa dulu 2000 sudah dihapus yang namanya oli 2. Tapi masih ada tinggal berapa motor yang ada di sana. Nah, di sini kemudian pencemaran itu dibagi menjadi 3. Di sini pencemaran air, tanah, udara. Jadi tidak asing lagi bahwasanya pencemaran air, udara bisa kalian lihat ya. Kemudian di sini tujuan daripada kita mempelajari yang namanya pencemaran air, tanah dan udara. Jadi supaya kita sadar bahwasanya yang kita lakukan itu baik atau buruk. Nah, jadi misalkan sekarang di lingkungan setempat kita, misalkan kita buang sampah tidak pada tempatnya. Tentunya besok kalau sampah yang kita buang tidak pada tempatnya itu, tentunya besok lama-kelamaan akan menimbun dan akan bau. Nah, jadi yang namanya sudah bau akan membusuk, tentunya kita tidak akan nyaman, ya. Nah, itu kalau dari sisi pencemaran tanahnya, lingkungan sekitar kita. Nah, jadi kenapa kita belajar tentang pencemaran? Supaya kita tahu, supaya kita sadar apa yang kita lakukan itu baik atau tidak.
Jadi contohnya ketika kita misalkan membuang sampah, nah, kita buang sampah di sungai, tentunya besok di sungai itu akan menghambat air irigasi sehingga masuk juga ke persawahan. Sehingga nanti ketika sudah masuk yang namanya sampah organik atau plastik itu ke sawah, jadi ketika hasil panen tadi tidak produktif lagi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada sebab dan akibatnya. Nah, jadi di sini banyak kalian lihat di sungai, di rawa-rawa ada sampah. Kita misalkan banjir atau hujan besar, pasti bermuaranya sampah itu ke air. Makanya di sini nanti kita akan mencari solusi masalahnya, seperti apa cara kita menanggulangi daripada pencemaran air. Nah, kenapa air? Jadi di sini air itu lebih dominan karena kita mengkonsumsi air setiap hari. Nah, jadi 71% itu kita diberi sama air di bumi ini. Yang 31-nya lagi baru daratan. Logikanya, seandainya misalkan si sampah itu tercemar di air sungai itu, apa yang akan kita minum? Kalau sudah airnya tercemar, makanya kita dituntut untuk belajar seperti apa kesadaran kita terhadap pencemaran lingkungan itu sendiri. Nah, jadi selanjutnya nanti Pak Guru akan kasih lihat video seperti apa model pencemarannya. Tolong semuanya. Bahkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran hidup, pencemaran udara, dan pencemaran air. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Nah, tolong disimak ya supaya ada diskusinya nanti. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen. Oke, jadi setelah kalian lihat tadi video terkait masalah pencemaran, jadi di sini kalian harus mulai menganalisis seperti apa kira-kira dampak ketika pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.
mulai dari kelompok satu ya. Jadi di sini silakan untuk kelompok satu untuk mempresentasikan masalah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah merupakan bagian kecil dalam menunjang kehidupan hidup di bumi. Seperti kita ketahui, rantai makanan berasal dari tumbuhan. Manusia, hewan hidup dari tumbuhan. Gimana? Ya? Nah, jadi tadi sudah dijelaskan dari dampak-dampak daripada sebab-sebab daripada penyebaran dari tanah. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya banjir, ya, kemudian kebakaran hutan. Jadi tadi di situ dampak daripada kemudian yang selanjutnya untuk nomor 2 silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masyarakat sebagai berikut. 1. Perubahan padat dan teratur air. 2. Perubahan sikap. 3. Perubahan bau makanan masa. Ya, jadi kesimpulannya, jadi yang tadi yang pertanyaan yang pertama terkait masalah apa dampak daripada kegiatan air terhadap kehidupan. Nah, jadi tentunya dampaknya sangat besar sekali. Nah, jadi kenapa kita lihat itu bahwasanya di sini air adalah sumber utama kehidupan. Nah, jadi di sini yang namanya air pertama. Kenapa sumber kehidupan? Air itu yang pertama untuk kita konsumsi, ya. Kedua untuk dipakai mandi, untuk dipakai air irigasi. Nah, jadi air itu adalah sumber daripada kehidupan. Nah, kemudian tadi pertanyaan keduanya terkait masalah indikator pencemaran. Di sini ada indikatornya ya. Nah, jadi yang pertama di sini warna air, kemudian bau dan rasa. Nah, di sana terjelas. Jadi untuk dikatakan dengan hubungan air itu tadi apa namanya bau, kemudian rasa. Nah, jadi di sini sering mungkin kalian lihat terkait masalah warnanya. Nah, jadi warna air misalkan ada yang warna kecoklatan, ada kehijauan. Jadi di sana kita tidak lihat. Baiklah, untuk selanjutnya di sini tadi Pak Guru sudah bagikan di sana ada bahan diskusi, kemudian soal yang akan juga di masing-masing kalian. Silakan kalian diskusi, kemudian dijawab soal-soal yang ada di sini. Silakan ya. Ya, kita silakan diskusikan, dibaca dengan sesama. Jangan asal terjadi ya.
itu berkaitan semua. Nah, jadi setelah kalian memahami dan pelajari, mencari alternatif solusi bahwasannya cara mencegah atau daripada penyebaran itu sendiri seperti apa. Nah, jadi nanti tolong diterapkannya. Sekali misalkan di rumahnya nanti, misalkan kalau ada sampah yang berbeda silakan sadar masing-masing. Ketika misalkan nanti kita buang sampah sembarangan akan dari sini. Jadi itu sebabnya kita mempelajari yang namanya pencemaran daripada lingkungan sendiri. Jadi di sini tadi kalian sudah lihat dampak daripada pencemaran air seperti apa, kemudian pencemaran tanah seperti apa, kemudian dampak daripada pencemaran udara. Tadi sudah kalian sudah lihat dari video yang kalian tonton bahwasanya apa yang menjadi dampak-dampak dari pencemaran itu sudah kalian tahu semua. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini. Kurang